guys. Kali ini kita akan jalan-jalan ke tempat wisata dan bersejarah, yaitu wisata Gedung Pendem dan Benteng Pendem. Mari kita sama-sama saksikan, sama-sama telusuri, kita melihat sisi lain dari sejarah dan mitos yang terjadi pada kawasan Benteng Pendem. See you. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di Benteng Pendem. Sebentar lagi kita akan menuju ke pintu masuk. Seperti apa nanti kondisinya, kita akan lihat bersama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah ya rahman rahimin. Pada siang hari ini kita ketemu lagi dengan channel kesayangan kita, Gus Dadang Channel. Dalam kali ini kita berada salah satu di tempat wisata, yaitu Kota Cilacap khususnya, dan ini adalah salah satu kebanggaan wisata Cilacap, yaitu Benteng Pendem. Dan dalam malam ini kita channel Gus Dadang sedikit akan mengungkap sejarah dan mitos-mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk wisata Benteng Pendem. Dan untuk perlu sedulur-sedulur teman-teman subscriber ketahui bahwa benteng ini dibuat oleh Belanda pada tahun 1816 sampai 1879. Dan konon ceritanya benteng ini banyak mengandung beribu-ribu misteri, karena dulu memang benteng ini dibikin oleh tentara kolonial Belanda untuk satu pertahanan, khususnya di Laut Selatan. Karena kalau di dalam benteng untuk di Benteng Pendem ini sangat luas, bisa melihat ke pantai ataupun ke laut, sehingga dibikin untuk dijadikan benteng pertahanan oleh tentara kolonial Belanda. Namun di balik itu semua, benteng ini istilahnya bisa dibuka lagi, dan sejarah mengatakan bahwa benteng ini dulu pernah direbut juga oleh tentara Jepang, dan direbut kembali oleh tentara kesayangan kita waktu itu yang dinamakan Banteng Raider, yaitu pasukan khusus tentara nasional. Setelah Jepang dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki, benteng ini sempat dikuasai oleh tentara kita. Namun setelah itu benteng ini sempat terkubur pasir, karena memang di sini itu dekat sekali dengan laut, dan bisa diketemukan lagi mulai digarap lagi itu sekitar tahun 19, kalau nggak salah, pada waktu mau pembangunan salah satu BUMN Pertamina, sehingga benteng ini bisa ditemukan. Dan benteng ini didirikan seluas 6,5 hektar, jadi sangat luas sekali. Dan di sini bikin benteng-benteng pertahanan, tempat-tempat penyimpanan misiu, tempat-tempat tahanan, tempat-tempat kesehatan, banyak sekali. Nah, disitulah terjadi
berbagai macam mitos, berbagai macam cerita yang sangat miris, khususnya untuk masyarakat pribumi, karena di situ banyak sekali pembantaian, terutama untuk tenaga-tenaga kita, tenaga rodi di situ dibantai, dibunuh, dipekerjakan dengan paksa. Kenapa dibunuh? Karena ditakutkan oleh tentara Belanda barangkali nanti bercerita ke orang lain, ke masyarakat lain, sehingga setiap pembangunan apabila orang pribumi sudah kelihatan tidak berfungsi maka dibunuh atau dipenjarakan. Dan banyak sekali juga untuk perempuan-perempuan pribumi pada saat itu yang dijadikan budak-budak nafsu oleh tentara Belanda, baik Belanda dan Jepang. Maka dari itu kita jangan sampai lupa dengan akan sejarah itu, agar kita akan selalu bersatu, kita akan selalu tetap bagaimana kita memperjuangkan, bagaimana kita harus tetap menjalin kerukunan, baik kerukunan secara nasionalis, kerukunan secara beragama, kerukunan secara bermasyarakat. Kita harus tetap seperti yang sudah menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila, undang-undang, dan yang terpenting lagi kita harus menjaga kekompakan perdamaian negara kita Indonesia, NKRI. Kita tetap harus solid, NKRI harga mati, supaya kita tidak mudah lagi dirongrong oleh negara-negara lain. Mungkin itu nanti kita akan telusuri bersama, kita masuk melihat sejarah-sejarah, bukti-bukti peninggalan-peninggalan sejarah yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap. Oke. Oke, ini kita sudah mau memasuki Benteng Pendem. Kita berjalan ya sekitar berapa meter ini, Gus? Oh, ini luas. Kalau untuk lahan wilayah Benteng Pendem sendiri itu sekitar 6,5 hektar, jadi sangat luas sekali untuk wilayah Benteng Pendem, karena memang dulu ini dibangun sekitar banyak sekali barak-barak, baik barak-barak istilahnya untuk kesehatan, untuk mesiu, bahkan untuk pertahanan, untuk penjara, banyak sekali. Dan benteng ini konon ceritanya memang sangat luar biasa. Nanti kita lihat bersama kemana arah Benteng Pendem ini, karena benteng ini berkesinambungan. Ini adalah barak-barak yang ada, mungkin bisa dilihat. Jadi ini adalah barak-barak semuanya ada 14 barak, yaitu untuk prajurit-prajurit zaman dulu. Mereka tinggalnya di sini, semuanya ada 14 barak. Ini adalah ruangan klinik pengobatan peninggalan kolonial Belanda. Baunya sangat tidak enak dan auranya luar biasa. Baunya sangat tidak enak. Ini bau apa nih, Gus? Oh, ini bau dari bangunan. Baunya seperti banyak tempat dunia kelelawar. Baunya seperti, padahal di sini ada kelelawar, baunya luar biasa. Oh iya, tembus ke atas. Potongan kelelawar sih.
baik masuk aja. Ini adalah salah satu akomodasi atau ruang-ruang yang harus hati-hati. Ruangan-ruangan yang luar biasa, auranya memang sangat luar biasa, sangat besar sekali auranya. Auranya nggak apa-apa, masuk aja santai, aura mistis. Ini adalah tempat-tempat yang sangat ekstrim. Di sana itu kok sepertinya panjang ke sana besar kok nggak ada jalannya gitu? Nggak ada, tapi nanti ada tembusnya kalau ini. Ini memang ruangan-ruangan untuk penyimpanan senjata. Senjata dan lain-lain. Sisi lain yang ada di wisata Bener-Bener mungkin bisa teman-teman lihat, saksikan. Ini sangat ekstrim. Kita akan diam sebentar, barangkali teman-teman bisa mendengar. Ada terdengar sedikit kayak jeritan. Saya nggak bisa masuk karena memang ini terendam air, teman-teman. Mungkin kita akan telusuri ruangan-ruangan yang lain seperti ruangan pembantaian, penjara dan lain-lain. Ini adalah salah satu ruangan tahanan penjara. Banyak sekali kodok. Kita harus hati-hati, teman-teman, karena ini ruangannya dalam. Adalah pertahanan penjara. Ini ruangannya. Di sini dulu sering sekali banyak pembantaian karena ini ruang penjara. Iya, untuk penyiksaan dan penjara. Ini. Terkenal ya, kita nggak bisa masuk lagi. Iya, ini juga ada lorong-lorong kecil, banyak sekali suara-suara macam-macam, banyak air semua. Tadi terlihat beberapa kodok ngumpul, tapi ternyata juga sudah pergi lagi. Awas licin, mas. Oke. Nah, ini airnya sangat, mungkin airnya dalam, kita nggak bisa masuk sampai ke dalam. Ini adalah ruang penjara atau ruang-ruang pembantaian dulu. Kita coba pakai batu, kita lempar berapa masuk, kan? Supaya pemirsa sedulur subscriber semuanya tahu bahwa memang di sini ada air sehingga kita tidak bisa masuk untuk menelusurinya ke dalam. Auranya sangat luar biasa dan tercium bau-bau yang tidak sedap seperti bau amis darah. Kita akan buktikan bahwa ini di sini adalah air sehingga kita tidak bisa masuk. Itu adalah air, kita nggak bisa masuk sampai ke dalam. Sini auranya sangat luar biasa dan tercium bau amis yang sangat menyengat karena dulu ini adalah ruang penyiksaan para tenaga pribumi, tenaga rodi khususnya. Jadi makanya kita jangan sampai kita lupakan sejarah yang terjadi di bumi tercinta kita Indonesia, dan jangan sampai terulang lagi. Kita harus bisa mempertahankan kesatuan keutuhan NKRI. Ini adalah
teralis penjaranya aja ini sampai berlipat-lipat, padahal ini sudah dibuat dari besi, namun di dalamnya juga masih ada besi lagi. Kita bisa melihat betapa sangat ketatnya untuk penjara zaman dulu, zaman Belanda, dan temboknya ketebalannya mungkin sekitar 2,5 meter lebih, sangat tebal sekali dan sangat kuat. Ini semuanya tertutup genangan air. Nah, ini mungkin di sini pos penjagaan. Nah, di sini mungkin pos penjagaannya di sini. Mungkin seperti beginilah kita berjaga. Sama ini semuanya masih ini. Ini ruang, dan ini kita tidak bisa masuk teman-teman untuk ruang sebelah juga. Iya, di sini tadi terdengar ceritan seperti orang kesakitan. Inilah sisi lain dari misteri benteng. Walaupun kita datang ke sini siang, tapi suara ceritaan itu masih terdengar. Mungkin saya akan sedikit diam, mungkin sedulur semua bisa mendengar. Ini juga kita berdua, namun Mas Yoga datang dari Jogja jauh, mungkin pusing, dia nggak kuat. Nah, itu Mas Yoganya sampai pergi karena dia mungkin merasa kurang nyaman dan merasa pusing. Ini bentuk dari luar penjara. Untuk penjara, nih, ruang penjara, auranya sangat luar biasa. Halo pemirsa subscriber Gus Dadang Channel. Kali ini kita sedang istirahat di tempat warung kecil gede yang sangat asri. Tempat Bu siapa Ibu? Sarini. Bu Sarini. Kita tadi sedikit sambil minum es, sambil cerita bahwa khususnya untuk di ruangan namanya tadi ruangan senjata, dan satunya lagi ruang penjara, dan ruang itu konon kata Ibu Sarini yang selalu berdomisili di sini bercerita, katanya banyak sekali orang yang meliput gambar di ruangan itu tidak bisa mengambil gambar, dan banyak sekali yang malah justru HP-nya ataupun kameranya rusak. Dan alhamdulillah kita memang tadi sudah bisa meliput gambar. Memang tadi yang kita dapatkan memang kamera sempat mati dan sempat panas sekali, sehingga kita terus keluar karena memang auranya sangat luar biasa. Mungkin Bu Sarini bisa cerita, Bu, gimana yang Ibu sering mendengar atau cerita-cerita yang dari pengunjung-pengunjung khususnya Benteng Pendem, Bu? Yang banyak ya di terowongan sama ruang senjata, ruang akomodasi. Oh, di ruang akomodasi dan terowongan yang kita belum sempat nanti ke terowongan. Yang terowongan itu konon ceritanya memang tembus sampai ke Nusa Kambangan itu ya. Begitu, memang di sini memang kita memang mengupas sisi lain dari sejarah dan mitos misteri yang ada di Benteng Pendem. Dan yang sangat heran lagi, di tengah-tengah Benteng Pendem itu ada salah satu pemakaman, atau kalau orang menyebut sini adalah penembahan. Dan Ibu Sarini sendiri sering katakan melihat, apalagi putranya memang mungkin kemungkinan putranya punya indera keenam atau punya indigo, dia sering sekali melihat, apalagi kalau pas pada waktu situasi krimis. Dan mungkin kita pun nanti akan menelusuri ke atas bukit di tengah-tengah Benteng Pendem, karena memang ada salah satu makam yang tadi Ibu Sari sendiri tapi kurang paham makam atau penembahannya siapa, kurang paham karena mungkin usianya memang Ibu Sari masih muda. Jadi kurang paham, apalagi perempuan jadi tidak. Tapi banyak sekali para pengunjung-pengunjung dari luar kota, bahkan di sini datang untuk semedi yang tujuannya kita sendiri nggak tahu, mungkin minta apa begitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kalau memang di Benteng Pendem ini memang banyak sekali misteri, mistis, dan sejarah yang harus kita ungkap. Oke, teman, see you.